Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Jama'atul abrar selalu mendebarkan rahmat Allah. Alhamdulillah, sampai detik ini kita masih selalu mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka kaji mengenai ayat-ayat Al-Quran Karim, memahami apa yang terkandung di dalam firman Allah di dalam Al-Quran Karim ini melalui kitab Al-Jalalain. Kita telah sampai pada ayat yang ke-5. Ya. Mari kita awali kajian tafsir ini dengan kajian surah Al-Fatihah. يا حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقوة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم آله وأزواجه وأهل بيته وأصحابه والتابعين بإحسان الدين مع حضرات الأنبياء المرسلين وشفيعنا الصالحين وأهل طاعتك أجمعين مع حضرة مؤسسي هذا المسجد المتبرعين عليه والقائمين بحقه ونتحقق بين المفسرين المحدثين المصنفين المؤلفين له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا المؤلف هذا الكلام الشيخ جلال الدين السيوطي ومشايخه وأساتذته وتلاميذه وجميع مشايخنا وأساتذتنا ووالدينا وأمواتنا وأموات رسولنا وفروعنا المتبعين إنه حقنا علينا ومن أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا ومن أساء علينا ومن عادنا وجميع طلبة وعامل المسلمين والمسلمات والمؤمنين إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saya bacakan terlebih dahulu ayat yang kita bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم
كتابا منه آيات محكمات هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات kita mencoba ini dulu, kita bahas. Kita mencoba dua ayat saja. Inna Allah la yakhfa. Ini dari sisi riwayat bacaan dengan ulama. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardh. Ada yang baca Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardh. Bacaan biasa dipakai di Afrika, di Afrika, sebagian Afrika ada yang baca lebih. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardh. Ada yang baca Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardh. Ada yang baca Inna Allah la yakhfi alaihi syai'un fil ardh. والذي يصوركم في الأرحام. Ada yang baca jadi sekali. والذي يصوركم في الأرحام. Yang saya baca tadi, ya Allah tadi yusawwirukum, punya banyak, lumayan tebal. Ya ada yang baca yusawwirukum. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Coba sambil di sini dulu. Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wa la fis sama. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah di langit ataupun di bumi ataupun di tanah. Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang tersembunyi bagi Allah di langit, di bumi ataupun di langit. Fil ardi wa la fis sama. Dialah alladzi yusawwirukum fil arham. Dialah yang membentuk kalian fil arham, di rahim. Kaifa yasha, bagaimana pun Allah berkehendak. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan kecuali Dia yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana.
yang menjawab dua ayat ini kita bahas. Perlu saya ingatkan kembali bahwa dari awal surat Al-Imran ini sampai 80 sampai ayat ke-80 lebih itu nanti menceritakan tentang delegasi Najran yang pernah saya sampaikan dulu di awal. Dari awal surat ini sampai ayat 80 lebih, 83 itu kan 83 sampai ayat 83 itu menceritakan tentang delegasi Najran yang mengadakan berdebat dengan baginda Rasul di Masjid Nabawi. Dan itu terjadi pada tahun ke-9 Hijriah. Artinya Rasulullah sudah hampir wafat. Sudah hampir wafat itu masih ada delegasi Nasrani dari daerah Najran yang ingin mendebat Rasulullah, dan nanti akan kita lihat di dalam isi ayat ini mereka kalah, tapi tidak mau tunduk. Ya. Delegasi ini masih mempertahankan keyakinannya bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, bahwa Nabi Isa adalah Tuhan, unsur Tuhan, bahwa Nabi Isa adalah Ruhul Qudus. Itu yang diyakini. Bayangkan Rasulullah sudah hampir wafat, delegasi Najran itu masih ngotot ingin membantah apa yang disampaikan dari baginda Rasul. Mereka juga tetap ingin eksis sebagai komunitas yang pada waktu itu dihormati di wilayah di Najran. Jadi di Najran, di kota Najran itu kota sebetulnya kota kecil, tapi hampir semuanya adalah orang Nasrani, sehingga penduduk di sana semuanya menghormati orang-orang tokoh-tokoh Nasrani. Bahkan pernah saya ceritakan dulu itu bahwa orang-orang Nasrani Najran ini dibiayai langsung oleh Roma di kerajaan Roma. Kerajaan Roma itu kerajaan besar pada waktu itu, biayai mendirikan sekolah Nasrani, semua pendeta-pendeta dibayar dari Roma sana, sehingga wajar sebetulnya mereka itu masih mempertahankan agamanya. Sebab kalau mereka masuk Islam, nanti fasilitas-fasilitas itu dicabut semua. Itu latar belakang surat Al-Imran yang pernah saya sampaikan di awal. Salah satunya adalah keyakinan mereka itu adalah Nabi Isa itu adalah Tuhan. Di samping itu punya mukjizat-mukjizat yang menurut Islam adalah mukjizat, menurut mereka itu adalah unsur ciri-ciri ketuhanannya. Misalnya mukjizatnya Nabi Isa itu pernah menebak-nebak. Ada orang ketemu dengan Nabi Isa, kamu tadi makan makanan ini ya, sebutkan namanya. Katakan kamu tadi makan roti gandum ya di rumah.
Makanya memang betul waktu itu orang itu makan dengan ya saya baru makan. Orang lain lagi, kamu mesti menyimpan makanannya di rumah ini, makanan ini yang kamu simpan. Ya, itu di antara mujizatnya Nabi Isa. Dan itu yang dianggap oleh mereka sebagai sifat-sifat Tuhan. Ya, kalau bukan Tuhan nggak mungkin bisa tahu ya orang makan ini. Padahal di rumah makannya, bukan dia ada Nabi Isa. Menebak-nebak yang kamu simpan di rumah itu makanan jenis ini, itu salah satu ciri-ciri kalau itu adalah Allah. Kalau tidak Tuhan mungkin. Ini keyakinan mereka. Baik. Hubungannya dengan ayat-ayat yang kita bahas tadi itu sudah saya terjemahkan. Allah tuh tahu semuanya, ya. Allah tahu semuanya, apa saja tahu. Yang di langit, yang di bumi tahu semuanya. Itu untuk mengkata kalau mereka kan bohong, katanya Isa itu Tuhan. Bohongnya lagi apa? Karena di dalam kitab Injil dan kitab Taurat dan kitab Injil yang mereka pegang itu, di sana masih disebutkan tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman yang mereka sembunyikan. Mereka menyembunyikan bahwa sudah ada tanda-tanda bahwa Nabi akhir zaman bahkan menjelang Rasulullah dilahirkan, itu yang namanya di Madinah itu orang Yahudi dan orang Nasrani itu memberitakan sebentar lagi akan datang seorang Nabi. Nabi akhir zaman sebentar lagi akan datang. Semuanya harus tunduk pada Nabi, harus mengikuti. Nah, ini yang disembunyikan oleh mereka. Ya. Oleh karena itu dibantah oleh ayat ini, Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'. Sesungguhnya Allah itu mengetahui. Allah itu mengetahui apa saja yang ada di langit dan bumi. Yang mereka sembunyikan katanya Tuhan, yang katanya Muhammad itu ada di dalam kitab Taurat misalnya. Itu atau mereka menyatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan di dalam kitab Taurat dan Injil tidak ada. Yang disebutkan dalam kitab Taurat dan Injil itu bahkan hanya disebutkan Basyirun bi Rasulih bagi Muhammad. Ya, di dalam kitab Taurat dan Injil itu disebutkan nanti adalah Nabi akhir zaman dan Basyirun dan saya sebagai penyampai kabar gembira. Artinya sebagai Nabi juga Isa itu di dalam Al-Quran sudah disebutkan di dalam kitab Taurat yang itu disebutkan Basyirun bi Rasul. Dia yang memberikan berita kabar gembira akan datangnya seorang Nabi. Dia sendiri itu Nabi Isa. Baik, saya bacakan apa yang diungkap oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Inna Allah la yakhfa 'alaihi syai'. Sungguh Allah itu bagi Allah sesuatu apapun tidak tersembunyi baginya. Atau sesungguhnya sesuatu apapun tidak tersembunyi bagi Allah. Syai'un yang dimaksud kain. Sesuatu apapun yang dimaksudkan adalah yang ada di alam semesta. Apa saja yang ada di alam semesta ini syai'un maksudnya. Ya apa saja. Ya kalau kita menyebutkan nggak bisa gitu. Ya. Namanya yang ada di alam semesta. Apa saja, jangankan yang kegiatan-kegiatan yang kecil-kecil itu
nggak bisa begitu. Yang kelihatan saja kita bisa, nggak bisa mampu menghitung yang ada di langit dan bumi. Ada hewan, ada apa, gunung-gunung, ada macam-macam gitu ya. Semuanya itu termasuk syai'un, sesuatu. Belum lagi yang kecil-kecil yang di hadapan kita itu di sini banyak yang nama makhluk itu termasuk syai'. Loh, Allah tahu semuanya. Bagi Allah tidak ada yang tersebut. Ya. Kita jangankan yang kecil-kecil yang seperti disebutkan di belakang tembok sih tidak tahu ada apa di belakang tembok. Di dalamnya ada di bawah karpet ini tidak tahu. Di dalam di bawah masjid ini, di dalam tanah kita tidak tahu. Allah tahu, tidak. Artinya itu yang termasuk syai'un, termasuk sesuatu yang dikatakan di dalam ayat ini bahwa sesuatu apapun yang ada di alam semesta ini bagi Allah tidak ada. Semuanya diketahui oleh Allah. Fil ardi wala fis sama, baik yang ada di bumi ataupun yang ada di langit. Apalagi yang di langit, yang di bumi saja tidak bisa kita ketahui. Allah tahu semuanya yang di bumi. Dan kita tidak tahu, tapi Allah tahu. Apalagi yang di langit, ya, yang terjangkau oleh kita, ya, yang kita injak bumi di dalam di bawahnya kita tidak tahu. Apalagi yang di langit yang tidak terjangkau oleh kita. Manusia melalui alat bisa masuk, bisa baru menginjak saja di bulan. Itu kan sudah banyak masalah ya bagi manusia. Dan baru menginjak saja. Sementara yang namanya langit nggak tahu luasnya seperti apa dan isinya apa saja. Itu Allah itu semuanya tahu. La yakhfa, tidak tersembunyi oleh Allah. Kenapa tidak tersembunyi? Li'ilmi, karena ilmunya bima yaqa'u fil alam, terhadap yang terjadi di alam semesta. Ilmunya Allah in kulliyyin wa juz'iyyin, baik yang secara global, secara rinci, secara global, secara rinci diketahui semuanya. Secara global misalnya belum isinya apa saja, nah itu kan secara rinci. Isinya di dalamnya ada api, jalan gunung itu ada api, kalau gunungnya gunung berapi misalnya, ada batu-batu besar, ada macam-macam. Nah, itu juz-ijul ya, yang rinciannya juga tahu, yang secara global tahu. Waktu semua dipikir dan disebutkan secara khusus tentang bahwa Allah, bagi Allah tidak tersembunyi apunnya. Disebutkan itu li'anna Isa la rasulullah, karena indra kita itu tidak mencapai ke sana. Indra kita tidak sampai mencapai kepada yang disebutkan di sini fil ardi wala fis sama. Indra kita yang misalnya mata kita ya terbatas yang kelihatan saja. Telinga kita ya terbatas yang mendengar saja. Ya. Atau alat perasaan, kulit kita menyentuh, ya, yang disentuh saja diketahui, yang tidak disentuh kan. Nah itu namanya indra. Jadi indra. Nah, kita itu panca indra. Nah indra kita itu tidak menjangkau yang ada di langit dan yang ada. Hanya sedikit yang dijangkau oleh manusia. Makanya di sini disebutkan bahwa Allah itu mengetahui segalanya. Tidak tersembunyi apapun yang ada di alam.
ini untuk membantah dan untuk mengancam. Membantah dan mengancam juga. Membantah terhadap pernyataan mereka bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Membantah kalau pernyataan mereka kan, nggak ada di dalam kitab Taurat nama Muhammad itu nggak ada. Di dalam kitab Taurat dan kitab Injil itu nggak ada, padahal ada. Itu kan artinya kalau sudah dikatakan kalau tahu semuanya, artinya mereka yang bohongnya mereka ketahuan. Bohongnya mereka itu ketahuan. Apalagi yang namanya delegasi ajaran ke Madinah itu dalam rangka menghancurkan Islam, membantah supaya Islam itu bisa dikalahkan. Ternyata kalah jadi kalah. Tapi kan ada rencana sebetulnya mereka datang dan delegasi ajaran datang ke Madinah itu untuk mempermalukan baginda Rasulullah Muhammad itu yang menurut mereka asalnya agama Islam itu nggak rasional, nggak rasional. Katanya misalnya mereka masa Allah itu nggak punya batu misalnya, masa Allah itu nggak punya anak, dan semuanya ini adalah rencana mereka yang diketahui oleh Allah itu. Makanya sebagai ancaman, artinya apa kalau mereka nanti akan disiksa di akhirat nanti, akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai pembohong. Di samping itu, ayat ini juga untuk memberitakan bahwa Nabi Isa itu katanya mengetahui hal-hal yang gaib juga. Misalnya mengetahui makanannya apa yang dimakan. Yang dimakan roti, dia makan roti. Nggak bisa tahu. Yang disimpan makanan yang disimpan tahu. Nah, dia tidak hanya tahu itu saja, nggak tahu semuanya. Ya, sementara di dalamnya itu semua yang ada di alam ini diketahui semua. Sementara kalau Nabi Isa itu yang disebutkan hanya mujizat mengetahui kalau makan itu hanya satu jenis seperti itu. Nah, ini juga untuk membantah terhadap pernyataan mereka bahwa Isa itu Tuhan dihukum. Nyatanya tahu bisa menebak orang makan makanannya diketahui. Tapi kan hanya tahu itu saja. Sementara ayat ini menyebutkan segala sesuatu, bukan hanya roti, bukan hanya makanan itu yang diketahui. Semua yang ada di langit dan di bumi diketahui. Nah, ini saya sebutkan sebagai bantah kepada agama mereka yang mereka menganggap Nabi Isa itu Tuhan. Alasannya karena mengetahui di satu sisi saja. Huwa alladhi yusawwir. Huwa alladhi yusawwirukum, dialah yang membentuk fil arham, di rahim ibu. Kaifa yasha, bagaimana Allah kehendaki, maunya apa? Bentuk manusia di dalam rahim, masih janin dibentuk oleh Allah. Kaifa yasha, semaunya Allah. Kaifa yasha itu semaunya Allah. Maksudnya semaunya Allah itu kata Syekh Jalaluddin As-Suyuti bin dzukuratin wa unthatin, dibentuk sebagai bayi laki-laki atau bayi perempuan, itu maunya Allah. Saya pakai laki-laki saja, saya bentuk perempuan saja, semaunya Allah. Mau saya bentuk jadi banci, itu semaunya Allah juga, gitu. Kaifa yasha. Tapi juga dikatakan wabahnya dari masalah.
Ada, wah jadi betul yang kalau orang-orang Eropa itu kulitnya putih semua, orang Afrika hitam semua. Tapi seandainya Allah mau, ya, eh, di Eropa ada kulit putih, kulitnya hitam, ya terserah mau. Dulu di mana juga ada bayi hitam juga padahal ayahnya kulit putih, ibunya kulit putih. Ya. Nggak terjangkau. Ya. Di Filipina juga lewat itu mungkin hasil zina. Ya, nggak terbukti tapi itu yang jelas ada seperti itu. Jadi maunya Allah kalau maunya Allah ya kalau dari dan lain sebagainya. Jadi termasuk yang namanya yang diraih itu sudah dibentuk manusia. Karena kalau kita melihat proses pembentukan diraih itu proses pertemuan antara dua air mani laki-laki dengan air mani perempuan. Air mani laki-laki itu warna putih, air mani yang perempuan itu berwarna kuning-kuningan. Itu ketika bercampur di dalam air akan itu jika gagal akan menjadi jaring, kemudian menjadi bagi. Nah, memang disebutkan di dalam ayat atau Quran disebutkan prosesnya 40 hari. Ketika pertemuan antara air mani ibu dan bapaknya itu bertemu setelah 40 hari berubah menjadi alaqah. Alaqah itu yang bisa menempel menggantung. Tadinya kan yang namanya mani itu kan ecer, dalam artian tidak bisa menggantung, nggak bisa luluh aja. Ya, ketika sudah menjadi gumpalan, ya menjadi gumpalan sudah menempel, segumpal darah menjadi darah warnanya tidak berubah. Tadinya putih campur kuning, ya air mani laki-laki putih, air mani perempuan kuning-kuningan, kemudian berubah menjadi warna darah, menjadi merah. Alaqah setelah 40 hari. Alaqah ini dia sampai 40 hari lagi kemudian menjadilah segumpal daging, sepotong daging. Ya, jadi daging hanya nggak ada telurnya, nggak ada belum terbentuk. Setelah 120 hari, 40 hari, disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat dibentuk lagi, ini bentuk laki-laki, ini bentuk perempuan, ini dibentuk ya, warna putih, kulitnya putih, bentuk kulitnya hitam, ya, sudah dibentuk sudah mulai itu. Wah, banyak sekali, bahkan nanti setelah itu dimasukkan roh gitu ya. Tapi pembentukan yusawwirukum yang membentuknya adalah Allah. Semuanya Allah yang membentuk. Mau dibentuk apa saja terserah Allah. Kaifa yasha. Semuanya Allah. Dibentuk sempurna atau tidak sempurna itu juga kaifa yasha. Maunya Allah. Ini tangannya buntuk, ya, nggak ada kakinya, ya, makanya hutang, itu maunya seperti di wajah ada makanya nggak ada, kelupanya nggak ada sama sekali. Hutang seperti itu tergantung. Atau beberapa saat yang lalu itu ada berita bayi yang jarinya berjumlah 24. Maksudnya kan 20 dari tangan
dari tangan kanan kiri 10, dari kaki kanan kiri 10, 20 maksudnya begitu. Tapi bayi ada beberapa hari yang lalu, beberapa saat yang lalu, ada bayi yang jarinya itu kanan di 6, kiri 6, dari kaki kanan 6, kiri 6, jadi jumlahnya 24. Lah ini juga kayak itu aja maunya gitu. Nah, saat itu, jadi itu yang dimaksudkan walladzi yusawwirukum, Allah lah yang membentuk kalian fil arham, di dalam rahim, kaifa yasha. Ini juga untuk membantah ketika Nabi Isa alaihissalam tidak ada sebagai Tuhan. Nyatanya lahir dari rahim. Isa itu lahir dari rahim. Artinya ketika ada di rahim itu ada proses. Yang prosesnya apa? Itu tadi proses dari alaqah. Dari alaqah kemudian menjadi putwah, ya. Kemudian dibentuklah yang membentuk Allah di dalam rahim. Dan Nabi Isa alaihissalam di dalam rahimnya Sayyidah Maryam, ya, itu di dalam rahim dibentuk oleh Allah. Dalam masa Tuhan dibentuk oleh Allah. Maksudnya dia sendiri, masa dia sendiri yang membentuk. Ya. Nah ini membantah apa yang dinyatakan di pernyataan mereka yang menyatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Ya, kalau Tuhan kan dibentuk, ya, yang membentuk Allah, dilahirkan juga. Di dalam rahim itu, Nabi Isa alaihissalam dibuktikan berada di dalam rahim itu, karena ketika berada di dalam rahim itu, Nabi Isa itu sudah bisa berbicara. Jadi Sayyidah Maryam itu kalau tidak ada orang sendirian dalam keadaan hamil, itu omong-omongan dengan yang ada di dalam rahim. Itu bukti bahwa Nabi Isa itu berada di dalam rahim. Artinya ada proses di dalam rahim. Ya, sementara di dalam rahim ada musawwir Allah yang membentuk. Ya, membentuk Nabi Allah menjadi bayi laki-laki, ya, menjadi bayi laki-laki. Itu Allah menghendaki. Allah yang membentuk. Kalau Tuhan kenapa mau dibentuk? Mestinya membentuk dirinya sendiri. Mau dibentuk, jadi sekaligus untuk membantah terhadap delegasi pengajaran yang memaksakan diri untuk menyatakan bahwa Isa itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan jangan dibentuk. Yang membentuk itu Allah yusawwirukum fil arham. Buktinya begitu. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia. Nah, ini menegaskan bahwa Isa itu tidak hadir di rahim, ada proses di rahim, dibentuk di rahim. Makanya itu ditegaskan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Dia, bukan Isa. Bukan Isa yang dikatakan oleh delegasi. Nah, ini salah satu. Baru ayat ini sudah kalah perdebatan yang dilakukan oleh delegasi. Dengan ayat ini saja mereka sudah yang bisa membantah lagi. Nyatanya di dalam rahim itu Nabi Isa itu dalam rahim ini. Jadi bukan tidak ada Tuhan kecuali Dia, bukan Isa. Nah ini ayat ini saja sudah menyatakan mereka sudah kalah. Terus akhirnya banyak yang diungkapkan oleh mereka. Sebelumnya sudah saya sebutkan dulu, misalnya Isa itu bisa menghidupkan orang
mati. Ya, bisa menghidupkan orang mati kan hanya itu saja. Kalau Allah kan semuanya yang dihidupkan, bukan hanya satu orang. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Al-Aziz, yang perkasa fi mulkihi, di dalam kerajaannya, dalam kerajaan Dia, maksudnya alam semesta ini. Alam semesta itu kerajaan Allah. Ya, ada kata-kata Huwal Aziz. Aziz itu perkasa. Itu untuk menunjukkan bahwa Allah itu kalau tidak akan terkalahkan oleh siapa. Pada ayat yang sebelumnya Allah pernah menyebutkan Azizul Dzul-Intiqam. Allah itu wallahu azizun. Wallahu azizul Dzul-Intiqam. Allah itu ya, memiliki siksa. Aziz, kata aziz itu adalah perkasa yang mampu, yang mempunyai daya siksaan yang berat. Al-Hakim yang bijaksana. Bijaksana itu lawan daripada zalim. Zalim itu syai'in fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu yang bukan tempatnya, itu namanya zalim. Dan yang namanya hakim meletakkan sesuatu pada tempatnya, itu hakim. Allah itu bijaksana. Selain perkasa, Allah adalah bijaksana. Tidak bisa dibedakan. Kita ini mudah-mudahan sedikit bisa menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meningkatkan keimanan kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mampu kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala hadratin Nabi Mustafa sayyidina habibina wa nabiyina qurrati a'yunina wa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وفهما واسعا وانشر علينا رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من علمك المخزون وصلنا بسر اسمك المسؤول. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذنوب آبائنا وذنوب أزواجنا وذنوب أولادنا وذنوب أولاد أولادنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع مشايخنا وذنوب جميع الطلبة وذنوب جميع من له حق علينا ومن أوصانا بالدعاء وذنوب من أحسن إلينا وذنوب جميع من أساء علينا وذنوب جميع من عادنا وذنوب جميع المسلمين والمسلمات. يا الله ارحمنا وارحمنا على المذنبين بأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى
شفاعته لكل هول منا أهوال وتحمي يا ربي بالمصطفى هلل مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.